Jadi langsung aja kita nih lagi sama Bang Surya nih. Ah. Pengamatnya para pengamat dan pengamat dari apa, Bang? Pengamat teman yang ikut politik gitu. Mengamati kawan-kawan yang sedang berpolitik. Intinya bukan mengamat, merhatiin teman aja. Perhatian sama teman aja. Semoga cepet sukses gitu. Iya. Kita pengen tahu aja nih dari pandangan Bang Surya seorang pengamat ini kan. Iya. Sebenarnya aku politik hari ini aku tuh mengamati kamu tuh aktivis gitu loh. Iya. Nah, ini bagus nih. Aktivis. Jadi aku masih di apa? Diamati sebagai seorang aktivis. Wis. Iya, kan langsung gua Karena banyak yang mengamati. status langsung gimana Han situasi gitu. Kan kamu gitu. Masih aktivis ya? Masih aktivis, Bang Farhan. Setelah dukung 02 masih aktivis tuh ya? Aku sih begini. Bung Farhan ini rasanya ikut juga demo dulu ya. Ikut. KPU tuh. Oh ikut, kita terdepan. Iya, oh ikut. Nggak percaya KPU. Kita koreksi KPU pada waktu itu. Sekarang percaya. Enggak, masih kita koreksi. Makanya gini Bang, aku ketawa-ketawa aja. Aku ketawa-ketawa Bang ngelihat kubu 01, 03 nih Iya. teriak-teriak, ini Sirekap curang, KPU curang. Ya, kita udah duluan tahu kan. Enggak Mereka ya, baru sama gitu kan. ngomong. Aku kan gue bilang kalau orang ngikutin gitu loh. Proses ini. Dan aku udah bilang waktu itu Bang, kalian hari ini nggak peduli karena belum ngerasain aja. Ntar lihat, sekarang ngerasain. Itu ngomong teman-teman. Teman-teman saling ngobrol begitu. Iya. Situasi hari ini kalau nggak ketimpa kita, kita enak aja. Misalnya Iya. kita bertiga nih, Iya. kongsi berdua gua sama Haji, Farhan kita tinggal gitu loh. Sakit hati Farhan kita pada ketawa. Iya. Besok gua sama Farhan lu gua tinggal lu sakit hati gitu. Besok gua ditinggal gitu. Jadi itu situasinya Ji. Tadi ngeliat hari ini Mahfud MD tuh ya, Iya, misal iya. ngomong KPU curang, Sirekap bermasalah, audit Sirekap nih. Kita udah ngomong audit Sipol. Wow, tahun audit berapa? Sipol. Iya, dari tahun Dan kapan? Alibaba itu, Sipol itu juga Alibaba itu. Gitu Terlibat? loh. Nah, maksudnya servernya sama. Oh iya, benar. Sipol itu. Dan Sipol itu sejak awal tidak dibuka ke Bawaslu. Benar. Kenapa nggak bisa dihentikan proses ini jalan Iya, terus? jalan terus tuh. Nah masalah server juga sempat waktu itu KPU pindah servernya Bang. Jadi nggak pakai cloud pada waktu itu, pakai server fisik. Tuh. Yang katanya di namanya Singapura gua, Bukan, Ji, itu di Indonesia. yang namanya gua pengamat, Farhannya sering gua japri gitu loh. Kan ini kan. Nah, dia pejuang, gua pengamat dulu. Jadi Bang Surya mengamati orang yang berjuang gitu. Tuh. Pernah tuh dipindah servernya Bang, jadi server fisik, terus gue bilang hati-hati lo, bilang gitu kan. Ini gampang dibobol, gue bobol sekarang nih ya, gue bilang, janganlah gini-gini segala macam. Akhirnya pakai cloud lagi. Nah itu yang terakhir isunya apa? Pakai server dari Alibaba. Alibaba. Ini Sama itu. sama kejadian dulu, misalnya diputusin suratnya terlambat datang gitu. Betul. Ini juga kemarin kan dia janji KPU mengumumkan pleno hari kemarin. Iya. Iya, Ternyata enggak, belum. gitu. Si apa namanya Sirekap itu ditutup. Betul. Aduh, susah percaya orang gitu loh. Akhirnya KPU sendiri yang bikin orang nggak percaya sama dia. Tapi kan KPU siapa yang pilih? Iya. Siapa? Ya. Iya, siapa ya? Ya partai. Ya, partai sama pemerintah. Iya, Bisa. partai sama pemerintah. Artinya semua kan Semua terlibat sebenarnya dalam sistem yang bobrok ini. MK siapa milih? Pemerintah. Pemerintah. Sama partai juga ada juga Iya. yang Oh, dari iya. DPR ada juga gitu Nah, loh. yang terakhir terpilih itu siapa? Kok jadi pada bingung sekarang kalau mereka yang pilih pada bingung semua gitu loh. Mereka sendiri kebingungan ya dengan yang mereka pilih. Ya waktu pertama kan misalnya gua wah ini Farhan jagoan gua nih di sini bisa gua mainkan gitu ya. Ternyata di tengah jalan Farhan ikut orang gitu. Nggak jelas gimana tuh Ji. Jadi semua titipan itu menitipkan lagi tujuannya ke orang lain lagi ya. Jadi kita lebih ke bingung sih, bukan resah, bingung. Bingung, ya. Situasinya itu. Jangan kan itu. Yang katanya menang aja ya, quick count ya. Prabowo katanya capek sudah dengan demokrasi ini katanya. Iya. Sempat bikin statement juga kan yang ini melelahkan DPD gitu. kan iya. Ya, Demokrasi Gimana kita Prabowo aja mahal. melelahkan itu loh. capek memang Bang. Sebenarnya ya orang yang bicara politik itu kan nggak seluruh rakyat. Iya. Enggak. Paling berapa persen? Nah sih? itu aja kamu surveian.
dengan aksara itu. Jadi orang yang main ini berapa gitu loh. Lu kumpulin sama stand up gitu loh. Iya. Udah kita aja bermusyawarah deh usah pemilu begituan gitu loh. Ngapain ada pemilu-pemilu ya? Iya, rakyat kan kalau kita ada uang, negara stabil, kasih bansos, kasih apa. Iya. Kayak gua zaman dulu waktu baru. Kasih mainan apa, main poli, lomba poli di kampung, lomba ini. Yang duduk tuh yang main-mainnya aja tuh. Aku sempat ngomong ke Aji, Bang. Sempat ngomong, kayaknya kita bagus konsepnya itu aristokrasi deh. Iya. Ya kan? Sempat Iya. ngomong gitu ke Aji. Istilah tuh monarki konstitusional. Menarik. Itu hari ini. Enggak, dulu. Oh, UUD dulu. 45 yang awal Iya, itu. Oh iya. MPR itu kan monarki tapi konstitusional, dia di atas. Iya. Monarkinya diatur oleh banyak orang, oleh majelis, bukan oleh raja. Bukan satu orang. Monarki konstitusional. Kan sempat kemarin. Sekarang juga kan masih? Enggak, sekarang MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Ada Nggak, tapi dia mau orang ngomong apa nih? Gimana aja? Dia mau ngomong apa nih? ada. Apa? Iya ada, udah. Gak usah ditanya. Ada lembaga tertingginya. Ada ya? Ada. Apa? Oligarki. Iya. Kalau sekarang kan. Kalau sekarang oligarki lembaga tertingginya. Tapi aku pernah Bang buat petisi sama partai waktu itu kan. Sama Prima itu pernah buat petisi undang-undang anti oligarki kalau Abang masih ingat tuh. Tuh, waktu Bang Surya masih sering nongkrong di sana tuh. Harus undang-undang dasarnya nanti. Iya. Kan DPD sempat mau ngusung tuh kembali Ke UUD 45 yang asli. UUD 45 yang asli ya. Mental tengah jalan. Mentah. Susah sih, kalau sudah bergulir. Gitu. Susah. Nah, sistem yang ada ini kan sistem barat yang nggak percaya orang. Kalau di kita kan percaya orang. Itu nature-nya Nusantara. Nature-nya kita. Kenapa nggak percaya orang misalnya? DPR sudah bikin undang-undang. Itu katakanlah majelis permusyawaratan sudah itu, orang yang hebat. Kok bisa disidang lagi Masih oleh bisa Mahkamah Konstitusi? Oleh Mahkamah Konstitusi ya. Karena nggak percaya dengan ini. Sistemnya koreksi terus. Benar. Nah, kalau sudah hikmah kebijaksanaan ngapain dikoreksi? Wali semua yang ngomong gitu loh. Iya, harusnya gitu. Harusnya gitu. Cuma karena nggak bisa dipercaya. Nah, kita ini kan Sebenarnya bukan kita nggak percaya, tapi nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya ya. kita ini kan siapa tahu membuka wacana supaya kayak gitu bisa nggak kan? Tadi kan supaya aja dulu orang-orang itu dulu. Bisa. Negara ini nggak usah banyak-banyak lah yang ngatur. Pengamat, Kan udah sekarang. pengamatnya pengamat gitu loh yang kan, Ngatur itu. misalnya ada utusan golongan. Ya. Itu bisa duduk di MPR. Iya, kayak Golongan stand up misalnya. Iya. Jadi anggota lu, Ji. Ya. Berarti pergolongan. Iya. Kan Tuh, ini ada kopi nih. dalam Undang-Undang 45 itu, Iya. yang asli itu, yang dipilih itu oleh rakyat, utusan daerah sama utusan golongan. Iya. Nah, ini golongan stand up bisa karena punya hikmah kebijaksanaan. Iya. Mereka aja stand up nih ada golongan dalam golongan. Iya, semua organisasi ada organisasi dalam organisasi. Ini kan Oh iya. maksud Prabowo kan mau persatuan. Iya. Tapi nggak bisa kan? Susah banget gitu loh. Susah. Tetap modelnya ada yang ketinggalan. Maksudnya nggak ada yang ketinggalan dalam permusyawaratan tuh. Kenapa yakin kalau permusyawaratan nggak ada yang ketinggalan? Kalau wakilnya nggak amanah? Itu kan founding father kan bikin yang 45 itu. Itu dari bahasa Arab semua. Majelis bahasa Arab. Ya. Musyawarah bahasa Arab. Rakyat musyawarah. Dan tidak ada kata demokrasi. Iya. Dan setelah itu. Ya ada demokrasi. Berarti demokrasi ini Nggak cocok, nggak cocok di Indonesia. dengan kita. Demokrasi barat gitu. Ini demokrasi Iya, iya. juga kan. Pak. Iya, benar. Pak, silakan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi presiden itu nggak semena-mena. Iya. Dia hanya mendetaris dari orang yang Memilih. yang musyawarah hikmah itu. Nah, tapi aku tuh menelitihan ya. Kenapa misalnya di Iran atau di sistem partai komunis gitu loh. Dia tentara itu nggak di bawah eksekutif. Terus jalan sendiri. Nggak di bawah ini. Legislatif. Di bawah, kalau di Iran kan di bawah supreme leader, di bawah ayatollah, bukan di bawah presiden. Oh Iya. iya.
Kalau di Partai Komunis misalnya di Cina itu ada military komisaris. Iya. Jadi bukan disebut, cuman bukan sayangnya Xi Jinping ini memegang semua, dia sekjen partai, dia militer komisaris. Nah, itu dia kuasai semua sudah. Dulu enggak, waktu Hu Jintao enggak. Nah, tahu nggak Uni Soviet itu runtuh setelah tentara nggak di bawah partai lagi, Oke. melawan dia. Iya, karena punya kepala sendiri ya. Kalau di kita misalnya ada ide bagus kan, satu ide bahwa majelis itu seandainya benar gitu, yang seperti itu di bawah MPR itu. Iya. Di Iran itu dulu si Hatami apa siapa? Hatami atau siapa itu? Pernah mau dikudeta karena nggak sejalan dengan Ayatullah. Ayatullah kan dari ini. Karena dulu kan sempat Indonesia itu tentara itu masuk dalam MPR kan? Itu praksinya, praksi Iya. ABRI. Nggak ada, nggak bener-bener Itu Soeharto yang TNI-nya, bikin, dia kembali UUD 45 kok ada praksi ABRI gitu. Iya. Nggak ada utusan golongan sama daerah itu yang ada selain yang dipilih. Makanya sekarang agak bingung nih, Komeng lolos DPD cuma mau ngapain dia di DPD? Coba Bang, apa peran DPD sekarang Bang? Ya, nggak. Dia mau mengembangkan kebudayaan. Iya. Ini Aji nih bisa 5 tahun depan nanti Bisa. suara tertinggi juga nih. Kemarin dia udah ditawarin nyalek Bang di salah satu partai. Udah Iya. disiapin, tes urinnya udah disiapin. Jangan diceritain yang itunya dong. Kalau kamu ikut PSI lolos lo PSI. Jadi itu dia Bung Giring. PSI kalau nggak lolos gara-gara Aji nolak. Kok nolak sih? Emang aku pernah ditawarin PSI? Dan nggak Oh, pernah. Nggak pernah. Nggak, ditawarin Giring aja ya. Enggak. Nggak giring bola, giring Nah, isu. sekarang MPR tuh kerjaannya ngadain lomba stand up, akhirnya Aji yang menang gitu loh. Iya. Saking nggak ada kerjaannya kayak PSI. Ya, Sosialisasi 4 pilar. orang-orang kayak gini nih yang dirawat oleh MPR nggak jadi apa-apa negara itu. Waktu masih DPR ya Bamsud bikin itu. Iya, sekarang Dia di DPR, dia buat di DPR. iya, pas dari Ya DPR. memang sistem model begini pasti jatuh ke tangan oligarki lagi. Partai nggak berkutik, Berarti partai dikontrol oleh oligarki. kalah dia. Kalah ya. Transaksi kalah terus. Apa nih bahasa yang sederhana untuk ngejelasin ke rakyat nih Bang? Nih teman-teman komika kan jelasin oligarki itu apa sih gitu? Ya oligarki itu orang yang punya duit untuk menguasai kekuasaan politik. Yang ngontrol kekuatan politik ya. Kekuatan politik. Ya. Orang yang punya duit. Ah gini loh teman-teman nih juga kadang-kadang yang ngotot dengan one man one vote ini. Soalnya protes lagi. Iya. Pemilih kita cuma lulusan SMP. Lah kenapa jadi kamu mau pemilihan langsung begitu presiden sudah Padahal tahu. dia yang minta dulu ya. Iya. Terus mau diapain ini nggak? Gimana kan? Kadang aku bilangnya tadi gitu, pemilu kita nih bingung. Tes IQ aja sebelum milih. Ya itu aristokrasi. Iya. Itu. Sebelum Tiba-tiba milih tes dia mau IQ. ngomong tiba-tiba ada bicameral yang setengah gitu loh. DPD itu kan maunya kayak senat. Iya. Tapi nggak ada pengaruhnya gitu. Nggak ada pengaruhnya ya. Nggak jalan. Betul. Ada di komentar kemarin konten Muji yang kami elit Iya. politik Indonesia itu ada yang komentar Bang di situ. Kan Haji itu di situ jelasin sama Oza. Jelasin kalau kita udah prediksi nih hasil pemilu 2024 kita udah prediksi segala macam. Terus dia komen, emang kita udah pada tahu pemilu kan nggak guna. Iya, emang pemilu mah cuman happy-happyan aja untuk Ya tapi aku setuju juga kalau happy-happyan sekalian happy-happyan. iya, jadi nggak Nggak usah berguna dibatasin gitu. lah. Jadi Farhan kemarin berarti ikut pemilu, nggak usah salah. Iya, benar. Iya, kalau Mau itu iya duduk juga. aja harus threshold. Kan Iya. hak orang tidak terpilih, kenapa dia nggak bisa duduk? Kepala- 99 kayak gitu. Betul, 99 semua bisa. Semua bisa, iya 99. Iya rame banget. Betul-betul pesta rakyat. Iya. Kalau ini sudah diwanti-wanti terus. Harus Sekarang begini. katanya- Akhirnya rumit sendiri. Iya, bingung jadinya. Tapi 2029 dihapus PT. Iya, PT dihapus tapi verifikasi partai gimana? Iya. Tetap bermasalah kok. Verifikasi itu yang susah ya. Itu. Sebenarnya lebih susah ngelewatin itunya ya. Iya. Mahkamah Agung. Kan Agung sudah mahkamahnya. Iya. Kenapa ada Mahkamah Konstitusi lagi? Iya. Dia Iya. juga Agung gitu. Itu sejarahnya gimana sih?
Sejarahnya gimana sih itu? Kok double semua gitu? Ya reformasi itu Iya. asal jatuh Soeharto aja, tiba-tiba bergulir ini barang masuk ini nggak tahu kita. Ada di PD, ada MK, ada begini nggak tahu tuh. Terlalu banyak kan? Tiba-tiba masuk kan titipan Barat berarti. Kenapa nggak ada yang nantang waktu itu? Iya nggak tahu, kalah gitu. Kita ini kan asal nggak suka sama orang aja. Iya. Nggak tahu selanjutnya apa. Penting ini nggak jadi lagi gitu loh. Amandemen UUD 45 itu mestinya referendum. Iya. Tanya rakyat dulu. Tapi itu bergulir aja. Sekarang itu yang mimpin amandemen main suling aja dia. Partainya juga nggak lolos kayaknya. Nggak lolos ya? Ketua MPR-nya waktu itu kan. Iya. Lagi deketin Prabowo juga sekarang. Biar Ya, apa? kalau orang menang itu aja, orang kalah itu ya tim piatu gitu loh. Iya. Jadi parahannya harus mengayumin kita sebagai orang menang gitu loh. Iyalah, harusnya ya. Calon kom. Komo. Menteri. Iya, aku mau usul itu kementerian baru sama 02 nanti. Kementerian apa? Mamam siang. Enggak, pemberdayaan laki-laki, Pak. Iya, kesetaraan gender kan? Iya. Tuh. Karena lagi banyak tuh kasus di X di Twitter. Kalau kita ngikutin pembicaraan politik praktis tuh pusing kita. Iya, nggak ngerti gitu. Sekarang dibilang konflik antara Nggak ada. presiden sama presiden yang katanya bakal terpilih ini gitu loh. Wah ya nggak ada kepercayaan gitu loh. Tapi isu-isu itu emang beneran ada apa? Nggak tahu lah. Ada kali. Ada ya? Dari wataknya tuh mudah tersinggung, mudah ninggalin orang gitu loh. Jadi aku ngelihat juga Bang di YouTube. Abang kan kemarin sempat rame diundang podcast kan di mana-mana. Iya, lihat juga aku. Diundang podcast. Itu kawan-kawan kasihan aja lihat aku habis nggak ngoceh-ngoceh lagi dia. Kawan semua. Kayak kamu gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol abang katanya, oh, daripada abang nggak ada kerjaan lagi katanya. Bukan ada kerjaan. Justru itu kita pengen tahu nih analisa-analisa Bang. Iya. Tapi bakal ada oposisi nggak Bang di pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Paling satu loh. Paling satu. Satu Siapa? lagi. PKS, PDI. PKS terus yang ditinggal orang. Kalau PDI kayaknya masuk dulu. Masuk ya. Masuk semua berarti selain PKS. Berarti untuk Kalau apa ini, angket ini Bang? kalau angket sudah hilang, Bilang ya. itu kan elit. Iya. Tapi keresahan masyarakat yang hilang. Iya. Mengembalikan trust ini yang susah. Tugasnya penguasa baru. Iya. Kalau aku ketemu beberapa elit partai politik di Indonesia ini ucapannya gini, kita bukan nggak mau oposisi, tapi kita menjaga barisan yang perlu dihidupi. Gitu. Itu, Bang. itu perlu didalami juga. Iya, kalau semua mau jaga barisan, besok nggak usah pemilu, musyawarah aja. Iya. Makanya disurvei aja pemainnya siapa aja gitu loh. Iya. Parahan atasnya si ini sini baru, oh, ini rumputnya si ini gitu loh. Masuk gitu lah yang musyawarah perwakilannya ini gitu loh. Iya. Nah rakyat nggak tahu apa-apa, bikin capek kepala desa aja gitu. Dituduh-tuduh nggak dapat THR lagi gitu. Ada beberapa tim-tim pemenangan caleg Ji. Iya. Itu udah pusing mereka Bang, karena ditanyain timnya itu masalah THR. ya. Calegnya aja belum dilantik nih, dia udah nanya THR. Di stres ini bukan hanya ke partai lain, di dalam partai sendiri bunuh-bunuhan. Iya. Iya. Pokoknya Persaingan internal lebih iya, dibikin ngeri. saling nggak percaya. Tema kita kepercayaannya, trust aja ya. Trust. Di mana trust itu pada tingkat individu dan pada tingkat masyarakat dan pada tingkat Elitnya. bernegara gitu loh. Ya. Gak ada yang saling percaya sih memang ya. Tuh. Rakyat nggak saling percaya, elitnya nggak saling percaya, partai politiknya nggak saling percaya. Tuh. Apa penyebabnya? Nah, iya itu itu tadi maksudnya yang tahu nih. liberalisasi dan oligarkisasi itu nggak cocok buat kita. Jadi karena sistemnya demokrasi akhirnya menimbulkan masyarakat yang saling nggak percaya. Demokrasinya tuh
terlalu bablas gitu loh. Ya, demokrasi liberal. Bablas, nggak punya arah sebenarnya. Intinya nggak punya arah. Kalau mau begini sekalian gitu loh. Karena kan kita comot-comot nih bang. Iya, nggak ada identitas kita nih. Iya. Dia comot, ada yang bagus nih, comot, ada yang bagus, comot. Kalau aku tuh kemarin kan selalu begini. Susah katanya balik lagi ke situ. Aku bilang diterusin kayak gini juga susah nih. Iya. Iya, lebih susah diterusin kayak gini sih. Kecuali oligarkinya kuat banget bisa kontrol terus. Kayak di Amerika kan. Selesai gitu. Nggak ada yang bisa manuver ya. Iya. Iya, manuver. 2-3 orang kumpul. Iya. Oh udah cincay gitu. Ini kita jalan lagi gitu lah. 98 itu menurutku perasaan aku gitu ya. Bukan korupsi-kolusinya yang jadi keresahan masyarakat. N-nya itu, nepotismenya. Soeharto tuh kan udah lama lah dia bagi-bagi proyek untuk koroni itu. Tapi begitu Mbak Tutut masuk jadi Mensos waktu itu, itu resahnya makin dalam. Jadi keresahannya itu di N-nya, di nepotisme. Di N-nya. Oh, 32 tahun loh dia. Iya. Biasa aja waktu itu anaknya tuh juga jadi pengusaha tuh mungkin sudah 20 tahun dia jadi presiden. Begitu sudah mulai N masuk, orang resah. Iya. Karena ini memutus harapan orang gitu loh. Iya. Karena korupsi juga nggak bisa dilihat secara kasat mata kan oleh orang-orang kan. Iya, korupsi kan kalau trickle down masih ngucul ke bawah orang nyaman-nyaman aja. Mending korupsi daripada. Tapi kalau nepotisme. sudah N-nya ini, nah ini N-nya ini, kawan satu ini. Sayangnya ya. Nah ini pengamatanku lah, ini pengamatan ini. Ini nggak bakal bisa hilang N ini. Sampai PBB ngomong kan. Iya. Soal Mahkamah Konstitusi itu. Utusan PBB. Iya. Sampai dibawa ke PBB le. N ini yang berat sebenarnya. Dan itu ada tap MPR-nya. Kemarin pada bela-belain begini dengan segala argumen. Kan judicial review itu biasanya beginilah ya. Katakanlah kita pakai sistem ini. Itu nggak boleh ujuk-ujuk mestinya. Mestinya naskah akademik, gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu tuh harus beredar dulu 3-6 bulan di masyarakat. Diuji dulu. Dibahas aji dulu di stand up di mana gitu di mana. Tiba-tiba ini Langsung, orang ngajuin setelah menang gugat kontestasi. Loh ini mau bernegara seperti apa gitu loh. Gugat kontestasi minta 10 juta lagi. Sistem negara gitu hanya orang ini kan nggak salah secara hukum gitu. Tapi dibatin orang gimana? Tapi aku mandang gini bang, politik di Indonesia itu konsesi udah. Udahlah, ini kompromi semua bang. Tapi kan ada istilah ngono yang ngono nengojo ngono tuh loh. Iya ada. Gitu-gitu jangan gitu banget gitu loh. Nah itu kan gitu banget kemarin itu. Nah, tapi apakah keresahan masyarakat untuk perilaku nepotisme kali ini akan sebesar 98? Akan sebesar Liara Soeharto? Menurutku iya. Menurut Farhan mungkin enggak gitu loh. Enggak. Masyarakat kita nggak resah bang. Resahan. Enggak. Resah. Santai masyarakat kita. Banyak. Ada yang resah banyak. Aku akan melakukan nggak bisa ditutupin, susah. Ya. Nggak bisa. Kamu lihat aja nanti. Resah, tapi belum memuncak. Melihat ini kan kayak naruh apa ya? Kalau bikin bom waktu, lalu ini, tapi menurutku ya kayak bom waktu ini ditaruh ini. Belum perpecahan dia di dalam nanti karena ada Mas Sam ini, Samsul. Gimana? Berarti dalam 5 tahun ke depan nih, Bahkan kan 5 tahun 8 bulan ini kita nih. 8 bulan ini. Menunggu tanggal Oktober nanti. Oktober, Tunggu aja. Macam-macam aja yang terjadi. Oh. Menarik ini dalam Berarti nggak akan lama ya konflik ini pecah. Ini ruwetnya tunggu aja. 8 bulan ini macam-macam nanti menuju tanggal 20 pelantikan itu. Ini kita syuting. Ini bolak-balik aja, ini berkawan, musuhan, bolak-baliknya panjang banget ini 8 bulan ini. Makanya kan Megawati bilang, santai aja, kita masih 8 bulan lagi kata Megawati dinamikanya. Itu rasanya tuh pernah baca tuh, waktu tokoh-tokoh datang ke Megawati itu. Iya. Masih 8 bulan, macam-macam ini nanti katanya. Kan mungkin Megawati udah punya catatan semua atas per individu itu, orangnya begini. Nah, ini bakal begini gitu loh. Ya. 8 bulan, Han, nunggu kamu jadi menteri itu lama banget itu.
Ada menteri. Oh, transisi menuju ke Aduh. dari pemilihan menuju pelantikan tuh kelamaan. Karena ada kemungkinan 2 putaran kali. Itu surat partai 2 putaran tuh nggak penting sebenarnya 2 putaran tuh. Aji 2 berharap, putaran Bang. juga nggak selama itu. Tapi Aji berharap kemarin Bang. Ya 2 karena putaran. seru aja. Nggak 2014 kan 2 putaran. Iya. Iya, Nggak selama ini. 2010. Ini kelamaan. 2014 ya. Ini kan Nggak, 2009. apa power struggle internalnya ini nanti panjang. Iya. Belum tentu Nggak, sih. aku mengingatkan aja. Kalau bisa diantisipasi kan bagus. Iya. Iya. Justru itu tujuan kita itu pengen mengantisipasi. Bukan aku mau jangan ada ini kan ada chaos gitu. ada sesuatu masalah misalnya di bawah karpet yang mungkin akan keinjak kamu gitu. Gue bilang kok ada di situ gitu loh. Kalau kamu bersihin kan selesai. Jangan aku dimusuhin gitu misalnya. Iya. Gitu loh. Tapi kalau tadi balik ke Bang Farhan tuh. Nah, 8 bulan ini dinamikanya cuman di seputaran elit aja sampai ke bawah. Kalau nanti cabe beres ke bawah.